Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Malik Fajar dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 0438039949 dan dari UPBJJ Pontianak. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat tempat pemakaman umum di desa saya, Desa Sapaulu Trans. Oke, langsung saja kita akan melihat lebih dalam lagi. Tapi untuk sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kenapa pilihnya tempat pemakaman umum? Kalau yang pertama itu di sini tidak ada tempat wisata. Jadi kalau untuk pergi ke tempat wisata ya bisa 4, 5 atau 6 jaman lah untuk dari desa saya. Yang kedua, kenapa tempat pemakaman umum? Untuk mengingatkan kita semua sebenarnya bahwa kita ujung-ujungnya atau selesainya kita di dunia akan balik ke sini lagi. Dari tanah kembali ke tanah. Oke, segitu. Kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, yang pertama-tama mengucapkan doa atau salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bisa dilihat ya, untuk yang sebelah kanan saya, di sebelah kanan saya itu tempat pemakaman untuk umat non muslim. Karena di desa kami itu ada beberapa suku dan agama, terutama agama ada 3, ada Buddha, Kristen atau Katolik, dan juga mayoritas Islam. Dan ya bisa dilihat untuk pemakamannya memang sedikit kurang terurus dari pihak keluarganya. Mungkin ada yang sengnya sudah tidak ada atau atapnya, payungnya sudah bolong-bolong. Cuma ada beberapa kuburan atau makam yang masih bisa dibilang masih rapi lah. Di sana, sebelah sana bisa dilihat ada makam yang masih klimis, masih ada keramiknya segala macam. Dan untuk yang di bawah-bawah itu juga sama. Dan untuk yang sebelah kiri saya ini untuk makam para orang Islam atau Muslim dan Muslimah. Di sini ada beberapa ya. Kalau kita turun ke bawah itu sebenarnya tempat untuk makam ini sampai ke ujungnya. Nah, jadi ternyata memang masih luas sekali. Dan di antara para muslim ini atau para kuburan ini atau makam ini terdapat makam dari almarhum ayahanda saya tercinta sendiri, Bapak Mukrat bilang. Oke, kita lanjut. Kita ke bawah lagi ya untuk melihat makam-makam yang ada di bawah. Oke, untuk di sini sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sebelah kanan masih diisi oleh orang-orang non muslim, dan untuk sebelah kirinya orang-orang muslim ya yang punya makamnya. Dan kita lihat lagi ke bawah, di sana ada beberapa makam yang bisa dibilang baru lah. Tadi malam juga saudara kita muslim ada yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi saya minta doanya juga sebenarnya untuk mendoakan saudara kita muslim yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk semoga bisa diterima semua amalnya dan diampuni segala dosanya gitu. Dan yang tadi saya bilang ya, untuk ukuran tanah makam ini itu sampai ke bawah sana atau sampai dari kamera mungkin tidak kelihatan ya, sebelah sana itu di balik sawit, sebelah sana itu masih ada sawah. Dan tanah makam ini jauhnya sampai ke sawah sana. Dan ya di samping kiri kanannya masih hutan, karena kami tinggalnya memang di pelosok, bukan di desa lagi tapi di pelosok, pojok, bukan di desa ya, sorry kalau ada yang bilang desa, itu bukan, pelosok kami ini.
bisa dilihat ya untuk kelengkapannya. Kita lihat di sana ada bangunan seperti bisa dibilang pendopo lah, pendopo atau ya bisa ya pos ronda, bukan juga sih kalau pos ronda, mungkin pendopo lah sebutan yang paling masuknya. Kita lihat ya. Kalau untuk pendopo ini dulunya itu ada kerandanya, tapi untuk sekarang kerandanya sudah disimpan di gudang masjid, jadi mungkin takut kalau ada maling apa segala macam, jadi lebih baik untuk disimpan di sana. Tapi sebenarnya kalau keranda yang disimpan di masjid itu kan keranda yang besi, cuman kalau untuk keranda yang kayu itu sebenarnya masih ada. Ayo kita lihat ya. Itu bisa dilihat ya, ini masih ada kerandanya nih, cuman memang untuk bawahnya aja, untuk tutup atasnya memang sudah tidak ada. Dan ya seperti inilah kondisi pendopo makam untuk di pelosok Kalimantan Barat ini. Jadi ya bisa dinilai sendiri mulai dari bersihnya, kerapiannya. Cuman tidak apa-apa, tidak usah bersih-bersih banget kalau pendopo di makam, kecuali untuk pendopo di aula desa apa segala macam itu tidak apa-apa. Dan untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan maaf sebenarnya sebanyak-banyaknya untuk kata-kata mungkin yang kurang pantas untuk saya ucapkan di makam. Dan ini yang terakhir, saya minta doanya, ya Allah, ampunilah segala dosa dan perbuatan salah yang pernah dibuat oleh ayahanda saya tercinta almarhum Bapak Mukrat, dan di sini terbaring juga kakak ipar saya Bu Marni yang telah menyusul bapak mertuanya ya. Jadi saya ingin mengucapkan minta doanya sekali lagi untuk ayahanda dan kakak ipar saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.